Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darius Biantoro, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester 8, kelas B1. Pada kesempatan kali ini, untuk menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum, saya akan menguraikan tentang kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan PSBB di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama agar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga PSBB untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 lebih efektif. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat mematuhi imbauan pemerintah terkait PSBB. Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan setiap orang, PSBB tidak akan efektif. Masih banyak sekali masyarakat yang belum patuh terkait pelaksanaan PSBB di berbagai wilayah di Indonesia ini. Meski sudah banyak sekali sosialisasi terkait PSBB guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Tidak sedikit masyarakat yang belum patuh dan mengaku tidak tahu dengan peraturan gubernur atau pergub di wilayah masing-masing tentang pelaksanaan PSBB. Ada pula masyarakat yang sengaja melanggar karena alasan ekonomi, padahal peraturan terkait PSBB telah gencar diinformasikan baik melalui media massa maupun media sosial. Kekhawatiran masyarakat memang wajar dan perlu dipahami. Sosialisasi awal yang telah dilakukan memang sangat penting. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga sangat penting diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan PSBB ini. Pentingnya penegakan hukum untuk menunjukkan bahwa wabah COVID-19 merupakan masalah yang sangat nyata dan sangat serius. Namun dalam penerapannya membutuhkan koordinasi para pembuat kebijakan lintas sektor yang efektif serta kebijakan yang sinkron. Belakangan ini sering muncul dalam perbincangan publik di media sosial sebagai sarana penyaluran rasa frustasi dan kekecewaan masyarakat terhadap penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Penggunaan sosial menyertakan tagar Indonesia terserah dalam menggambarkan ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya pembatasan jarak dan kebijakan dari pemerintah yang tidak berkonsisten dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Berbagai bentuk tindakan beresiko masyarakat banyak diberitakan seperti kumpul-kumpul di tempat umum maupun di kafe, mal, dan lain sebagainya. Hingga pasien COVID-19 pun terus meningkat. Sementara laju jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat ini dan kematian tenaga medis yang sangat tinggi, ini terjadi di atas kebijakan pemerintah yang meragukan bahkan tidak konsisten. Ilmu sosiologi sosial kesehatan menjelaskan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagian besar terjadi karena kurangnya pemahaman mereka terhadap bahaya penyakit dan manfaat penanganan dan besarnya hambatan dalam akses kesehatan. Maka dalam hal ini pemerintahan punya andil besar dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Seperti yang saya katakan di awal, kepatuhan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Pemerintah akhir-akhir ini gencar mengumandangkan pelonggaran pembatasan atau masa transisi dan telah mengeluarkan protokol untuk apa yang pemerintah sebut sebagai tatanan normal baru atau new normal. Kepatuhan masyarakat menjadi semakin penting. Upaya membangun kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, dengan melakukan komunikasi yang lebih efektif hingga ke akar rumput melalui berbagai media atau metode yang sesuai dengan keragaman usia, pendidikan, budaya masyarakat, dan kearifan lokal. Lalu yang kedua, melakukan himbauan-himbauan, kampanye-kampanye yang lebih jelas dan terarah, sehingga masyarakat memiliki kesamaan pandangan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit COVID-19 ini. Sebagai patuh dan sebagian ada yang melanggar sehingga sia-sia semua upayanya yang dilakukan oleh pemerintah.
Kampanye membangun optimisme di Indonesia bisa menghadapi COVID-19 juga perlu diciptakan dan lebih kuat disosialisasikan. Terus yang ketiga, mempermudah akses kesehatan dengan informasi yang jelas dan terus-menerus, sehingga masyarakat cepat melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan, dan isolasi mandiri ketika terinfeksi. Lalu yang keempat, kebijakan yang konsisten sehingga tidak membingungkan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dan kurang berkenan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.